Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saudaraku sekalian, melanjutkan pembahasan kita pada bab sebelumnya, yakni siapakah manusia yang terbaik. Berangkat kita ulangi kembali firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Bayyinah ayat 7. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baiknya manusia. Nah, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita hadirin sekalian mencoba mencari penjelasannya dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bagian ini yang kita kemukakan adalah ketika hadis dari riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah mereka yang mempelajari Quran dan mengamalkannya, mengajarkannya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Quran itu tidak serta-merta, tapi dia pasti mendapatkan atau ada landasannya. Kenapa seseorang belajar Al-Quran? Atau kenapa orang dituntun untuk mempelajari Al-Quran? Adalah karena mereka mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang diturunkan oleh Allah itu diimaninya pula. Nah, Al-Quran adalah petunjuk yang Allah turunkan kepada manusia lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya, yang dijadikan petunjuk sebagai orang-orang yang muttaqin. Maka orang yang mempelajari Al-Quran itu landasannya adalah karena mengimani apa yang Allah turunkan, dan itu berarti mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula menyuruh orang untuk belajar Quran. Anak-anak kita arahkan untuk belajar Quran tentu saja adalah karena kita ingin menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pelajarilah itu untuk menunjukkan keimanan. Selanjutnya, setelah dipelajari Quran, diajarkan Quran. Nah, pengajaran Quran yang terbaik itu bukan hanya dengan sekedar tahu membacanya, benar makhraj dan tajwid bacaan, hukum-hukum bacaannya. Orang disuruh belajar dan mempelajarinya sehingga indah cara membacanya, atau memahami isinya, lalu menceramahkannya, mendakwahkannya isinya. Bukan hanya itu yang mengajarkan,
Tapi yang mengajarkan sesungguhnya Al-Quran adalah yang mengamalkan pada dirinya. Ketika ada proses pengamalan pada diri akan Al-Quran, itu pertanda kita berusaha untuk beramal. Sehingga pengamalan daripada Al-Quran itulah amal soleh. Dan bentuk dari mengajarkan Al-Quran itu adalah menunjukkan kepada orang akan kebenarannya dengan bersyariat Quran, dengan berhukum Quran. Apa yang diperbolehkan Quran kita amalkan, apa yang dilarang oleh Al-Quran kita amalkan, adalah sebuah proses pengajaran kepada diri kita dan kepada orang lain. Itulah sehingga mengamalkan itu adalah sebuah proses pembelajaran yang paling utama. Bukankah kita belajar untuk membuktikan sebuah kebenaran? Bukankah kita belajar untuk menemukan fakta-fakta kebenaran dari sebuah teori, dari sebuah konsep, dari sebuah rumus, dan lain sebagainya? Maka Al-Quran adalah sesuatu yang paten karena dia adalah kalamullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah proses mengajarkannya adalah mengajarkan pembuktiannya. Yang jelas, Al-Quran akan menuntun kita kepada kemudahan hidup. Al-Quran akan menuntun kita kepada keberkahan hidup. Al-Quran akan menuntun kita kepada jalan keselamatan. Al-Quran akan menuntun kepada ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan itulah yang ingin kita buktikan dengan mengamalkan Al-Quran. Dan pengamalan Al-Quran itu adalah sebuah proses pembelajaran Al-Quran kepada diri dan kepada orang lain. Inilah saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, penjelasan dari innalladzina amanu wa amilus sholihat. Dengan mempelajari Quran berarti meyakini, mengimani kebenarannya, dan dengan mengamalkan Al-Quran berarti telah beramal soleh. Karena mengamalkan Al-Quran adalah sebuah pembuktian, pekerjaan, dan perbuatan. Saudaraku sekalian, demikian bahagian kedua yang dapat kami sampaikan dari manusia yang terbaik itu. Untuk selanjutnya kita berjumpa pada bab atau bagian selanjutnya. Selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah menganugerahkan keberkahan kepada kita. Allahumma ya Allah, anugerahkanlah rezeki yang banyak dan berkah kepada saudara-saudara kami yang beriman dan bertakwa. Allahumma ya Allah, anugerahkanlah hidayah kepada saudara-saudara kami yang telah beriman dengan istiqamah. Yang belum menunjukkan keimanannya, semoga dia mendapatkan hidayah-Mu dan kembali bertobat mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah, yang berada dalam kesulitan, bukakanlah jalan keluar dari segala kesulitannya, mudahkan segala urusannya. Ya Allah, yang punya hajat, wujudkanlah hajatnya. Ya Allah, mereka saudara kami dan kami yang memiliki penyakit dan saat ini sakit, sembuhkanlah ya Allah dari penyakitnya dengan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.